Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan pengajian yang langsung akan disampaikan oleh Ayah dalam Quran. Pada beliau waktunya disilakan. Sudah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kirami ajmain wa ba'd. Yang hormati Ketua MICNU Kecamatan Narmada, yang hormati Pak Pengulu, Pak Kadus, Takmir Masjid Nuruddin Dusun Jejelok, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Dusun Memontong Lintang Jejelok Desa Sembung rahimakumullah. Si Rubin kelemhat nih memontong kan, ya si keringetan. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak ibu-ibu tiang pelunggu sami patut berbahagia. Kenapa tiang pelunggu sami patut berbahagia? Karena malam niki tiang pelunggu sami masih diizinkan oleh Allah bernafas dalam kondisi nafas beragama Islam. Syukur yang kedua, tiang pelunggu sami masih bisa berjumpa dengan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat bersejarah, bulan yang penuh dengan pelajaran soal keikhlasan, soal cinta, soal mahabbah, soal bahasa yang santun antara anak dan orang tua, pun sebaliknya antara anak terhadap orang tua. Mudah-mudahan yang pelunggu sami yang hadir malam niki dicatat sebagai hamba Allah yang bertakwa di sisinya, dan mudah-mudahan yang pelunggu sami ini tijan nikmat sehat zahir batin, tijan umur yang panjang dan barokah, dan mudah-mudahan yang pelunggu sami bisa diberikan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan yang paling penting dari semuanya adalah mudah-mudahan yang pelunggu sami niki meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Salawat dan salam silat yang pelunggu sami aturin timbali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik cinta yang sesungguhnya, yang mencintai umatnya lebih dari cinta umat itu sendiri terhadap dirinya. Dan mudah-mudahan cinta Nabi itu tidak bertepuk sebelah tangan. Bagaimana caranya? Yang pelunggu sami menjalankan sunnah dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu harapan yang pelunggu sami, mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah yang pelunggu sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, di bulan yang mulia niki luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengajak pelunggu sami merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Wajiz halaman 130. Di dalam kitab niki, bapak-bapak ibu-ibu, sekurang-kurangnya ada 6 hal tempat yang pelunggu sami haram berbeda dengan pemerintah. Yang ulangi, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, minimal ada 6 perkara tempat yang pelunggu sami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram untuk berbeda dengan pemerintah.
Jelas bunyinya di teks kitab itu. Haram berbeda Ustaz Sebenarnya. Mana yang 6 niki Bapak-bapak Ibu-ibu? Yang pertama as-salatu. Tidak boleh tiang pelunggu sami niki sembahyang di luar kemudian ketentuan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misal Ustaz Haji Rahim yang gopoh lalu pegawaian atau hari acara makin hingga maghrib niki bung kebos makin ton sembahyang isya ada di temau. Tak boleh. Atau tiang pelunggu sami ingin membangun masjid tempat tiang pelunggu sami ngelusur sholat maraniki berjamaah, tidak meminta fatwa dari Kementerian Agama yang tahu tentang bagaimana menentukan arah kiblat. Semilih pokoknya milik kaku enak ketih, tak boleh begitu. Jadi tiang pelunggu sami ketika urusan sholat, bapak-bapak ibu-ibu, sholat niki ibadah mahdoh, tetapi ada hal-hal yang kira-kira tiang pelunggu sami yang perlu diatur oleh pemerintah. Bitut sembahyang di masjid. Ini sembahyang tengah rorong, mati, tertabrak. Itu maksudnya. Jadi pemerintah membangunkan kita fasilitas, tempat untuk sholat. Itu yang pertama, as-salatu, sholat. Coba pelunggu sami perhatikan, di Arab Saudi, bapak-bapak ibu-ibu, orang hanya boleh membunyikan speaker niki pada saat waktu sholat, di waktu-waktu tertentu. Volumenya diatur. Dong itu makin dalam Indonesia yang atur volume segede. Paran dengan kafir. Paran kan itu. Coba datang ke Arab Saudi sana. Diatur. Dia sembarangan waktu orang membunyikan speaker niki. Sehingga mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, kadang tiang pelunggu sami niki berbeda seperti di Jawa. Lamun Jawa niki udah mulai waktu ngepang selapuah. Lagu di Lombok kadang ngihara, kadang daerah beda itu. Misal lidriki le jejelok sampun selesai berjamaah, arah li tahu lain di man ngebah. Ya niki. Sehingga urusan sholat yang pelunggu sami tidak boleh kemudian berbeda dengan pemerintah. Pemerintah sembahyang lewat para ulama, lewat Kementerian Agama, membuat panduan bagaimana cara kita pelunggu sami sholat menurut imam mazhab, menghadap kiblat, tiba-tiba tiang pelunggu sami mau sembahyang dan sangen-angen, itu tidak boleh. Menurut ulama mazhab itu haram. Makin yang perjelas, yang sebut dulu yang 6. Yang kedua wal jumu'ati, sembahyang Jumat. Ketika tiang pelunggu sami ingin mendirikan Jumat di suatu tempat, tidak boleh tiang pelunggu sami niki mendirikan Jumat tanpa seizin pemerintah. Tiba-tiba makin Ustaz Haji Rahim dengan Pak Buhari niki beda pilihan terhadap pilihan tertentu bisa. Gara-gara beda pilihan besiak memilih napiaran yang bagi masjid, yang berbagi dan berjumah. Gara-gara beda pilih. Tak boleh kalau tidak ada izin pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tidak boleh, jangan. Ketika tiang pelunggu sami menabrak itu, menurut fatwa ulama mazhab itu, Ketika pelunggu sami sholatnya sah, tapi haram. Niki menurut ulama mazhab dalam kitab Al-Wajiz halaman 130. Yang ketiga, ini itu tidak ngonek niki aja sih bah. Wa Idul Fitri wa Idul Adha. Tiang pelunggu sami tidak boleh berbeda soal pelaksanaan sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa mereka akan jamaah haji di Mekah akan wukuf pada hari Jumat. Berarti lebarannya hari Sabtu lembe Saudi. Lamun Indonesia biar ikuti Saudi atau Indonesia? Ibu-ibu
Ya diikuti Arab Saudi atau Indonesia? Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Kenapa? Karena matlak masing-masing negara berbeda. Cara penentuan isbatnya, ru'yahnya. Pemerintah menetapkan tanggal 1 setiap bulan itu melalui ru'yah. Dan ru'yahnya bukan ngintip pakai mata telanjang, pakai alat yang kemudian teknologinya tinggi. Tidak kelihatan. Hari ini bapak-bapak ibu-ibu, tidak hanya Indonesia yang kelebaran hari Ahad. Malaysia, coba buka situs Malaysia. Malaysia Jeluhat lebaran. Brunei Ahad. Thailand Ahad. Singapura Ahad. Hong Kong Ahad. Pakistan Ahad. Afghanistan Ahad. Yang Sabtu mana? Mesir. Mesir dengan Arab Saudi beda benua, tapi hanya lalangnya hanya lautan. Dan lebih sering dia berbeda antara Mekah dengan Mesir. Biar diikuti bapak-bapak ibu-ibu. Indonesia apa Arab Saudi? Indonesia. Kenapa? Karena tiang pelunggu Sami ini tinggal di Indonesia. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menyebutkan bapak-bapak ibu-ibu, jika ada ketentuan bulan, tanggal di suatu negara berbeda dengan negara lain, misalnya seperti Lebaran Idul Adha, maka jamaah yang tinggal di situ, penduduk asli Indonesia atau penduduk Arab Saudi yang tinggal di Indonesia, penduduk Amerika yang tinggal di Indonesia, maka harus mengikuti ketetapan negara tempat dia tinggal. Pun jamaah Indonesia yang hari ini sedang berhaji, maka dia harus mengikuti apa yang ditetapkan di Arab Saudi. Lamun tiang pelunggu Sami jangan mengikuti waktu Arab Saudi, itu makin sampun selesai sembahyang maghrib, yang deman sembahyang zuhur. Masih terjauh ulang zuhur. Ya tulang zuhur tu bapak ni ke? Sampun tu sembahyang zuhur ni. Mau iya pun jak sembahyang zuhur makin di penjai isa ni ke. Ya temilu sembahyang zuhur. Tak bisa. Lu bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, tiang pelunggu Sami ke Arab Saudi itu perjalanan 9 jam. Haji Simangge 9 jam. Jauh. Jangankan ke Arab Saudi, tiang pelunggu Sami ke Surabaya saja sudah beda waktu. Berapa perbedaan waktunya? 1 jam. Lamun tiang pelunggu Sami puasa di Lombok, berangkat jok Surabaya, napiaran, sayan bilu tu puasa. Berumbuk sejak. Isekatan dengan dia waktu. Itu berjulu 1 jam. Kalau orang Surabaya datang ke Lombok, maju jam berbuka. Aruan 1 jam. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu dulu ketika beliau berpuasa baru ninggal sembahyang subuh, dia belum musafir ke satu negara, belum nyampe negara ini berbuka. Ya nanti waktu tahun nendak. Enggak. Dimin ngebang lilin musafir, ya ngebang berbuka. Kenapa? Ya harus mengikuti waktu di situ. Masa pelonggoh mangkel Indonesia lalu lumbar jok Mekah ni kalau berhaji. Dengan sampun napiaran sembahyang subuh ledri kita di teman ledri masih tengah malam. Masih isa di Mekah. Itu sampun selesai sembahyang subuh. Tak bisa. Jangan kemudian digeret-geret, kemudian ya? Nggih. Digeret-geret kemudian waktu piran puasa Arafah tanggal siwa. Piran tanggal siwa Indonesia julu 1. Lakukan dengan ukuf julu Jumat. Ukuf jauh ukuf puasa jauh puasa. Nggih. Itu. Jadi ini yang sekarang niki digoreng-goreng. Dan perbedaan waktu ini bukan sekarang. Zaman Nabi pun sering terjadi berbeda waktu antara satu negara dengan negara lain. Dinikmati.
Kalau ada yang belum usami sekarang menyelisih pemerintah menurut 4 mazhab tersebut dalam kitab Al-Wajiz halaman 130 haram. Memisal makin lagi niki yang milu-miluan fatwa itu dia melebaran jelu Sabtu. Menunjukkan dengan puasa sunat. Muya tu nampah diri kenapa orang berkorban tidak sah korbannya. Kenapa? Yuk kenapa waktu orang yuk menahar. Lakukan di Mekah, dodo Mekah tahu. Kadang-kadang kita berbeda, kadang-kadang kita sama waktunya tergantung kondisi hilang. Pada marak niki yang kasih pelungguh contoh bapak-bapak ibu-ibu. Niki jisibah, pedas tulisan naik nikah. Napi tulisan niki. Ibu-ibu kepedas ruan tulisan niki lip pelungguh niki. Ndak kelihatan. Ya beda sesit yang jauh nih kan. Padan. Kepengitan ibu-ibu tulisan. Enggak. Kepengitan aja sih, Pak? Pedas. Lah, pedas. Lah ru'yahnya begitu. Yang diamati satu, tapi tempat mengamatinya beda. Yang kelihatan beda. Ini beli ini kau cetak. Uyu pada marak dasarian dengan ini dengan jauh lah kekocet nih bu diminta rapat-rapat mau renderim ruan si mokoh. Ya karena kita ngelihatnya dari jauh. Gitu. Wa Idul Fitri wa Idul Adha. Tak boleh yang belum sambil berbeda. Hanya di Indonesia ormas-ormas mengumumkan soal Idul Fitri Idul Adha. Di Arab Saudi di Arab. Siapa yang ngumumkan di Arab Saudi? Pemerintah. Namun ormas ngumumkan di luar ketentuan pemerintah, terbau. Neneknya dulu lalu bisilah. Itu. Di Malaysia, kalau ada ormas mengumumkan Idul Fitri di luar ketentuan pemerintah, ditangkap. Pemerintah di Malaysia itu bermazhab Syafi'i. Maka Imam hamba. Dan ini kita yang pakai fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Yang bermazhab Hambali dalam kitab Majmu' Fatawa. Apalagi kita mau ambil yang fatwanya Imam Syafi'i. Beliau jelas-jelas dalam fatwa Majmu' al-Fatawa itu menyatakan bahwa lamun nara ketentuan penetapan tanggal tersebut berbeda dengan negara lain, maka yang diikuti adalah zahir penanggalan di negara tempat kita tinggal. Jelas bapak-bapak ibu-ibu? Sehingga luwih makin yang baca-baca nih ke Facebook Islam, Nabi Islam ikuti ulama lebaran Nusantara. Enggak pas cara Nabi istilahnya membanding-bandingkannya enggak pas. Berhujah itu ya pakai dalil. Nggih, ini penting. Jadi diki jajalak piran lebaran niki. Arak korban. Insya Allah biasa di arak. Oh arak. Pire. Bembe atau samping. Sehat nih gue nih kan. Nggak kena PMK nih. Jadi ada 4. Kalau ada 4 penyakit di binatang niki, nggak sah dia jadi hewan korban. Nabi bisa sejarah pertama buta. Namun pakai sampai niki dingkanggo. Nggih. Kedua dengkol. Lamun dengkol lingkanggo. Nggih. Ketelu penyakit tah. PMK mangkin. Nggih. Keempat lamun payah. Lamun model-model usah saja rahim jak cemoh. Ukuran. Nggih. Jadi kalau ada yang 4 niki, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hewan korban niki napiran? Dia buta, dengkol, nggih, payah, darah isi, nampaknya terbagi jak masyarakat. Nggih. Ning kanggo, ieu kena sakit niki. Nggih. Nggih, enggak boleh. Nggih, enggak sah dia menjadi hewan korban. Napi-napi kanggo tekadu korban niki amal. Napi-napi saya kanggo korbanan. Sampunan korban perasaan.
Napi papa. Domba, bembe, sampi, kau, unta. Nggih. Lamun bab sekik haram. Nggih. Pira umur lamun domba mamal? Iya, makin dia sampean nggih. Untuk hewan korban, bapak-bapak ibu, yang boleh dikorbankan niki ning kanggo manuk. Suami tidak boleh mengorbankan perasaan istri pun sebaliknya. Istri tidak boleh mengorbankan perasaan suami. Ya, yang boleh jadi hewan korban itu adalah domba. Yang kedua kambing. Yang ketiga sapi atau kerbau. Yang kepira? Keempat domba. Onta. Onta. Ditusuk jadi sejarah ini. Kalau domba, bapak-bapak ibu-ibu, baru boleh dia jadi hewan korban kalau umurnya sekik tambah 2. Dit sampun berempuk. Sekik tambah 2. Lain lem filosofi Pak Bor sekik tambah 2 wonin. Lain pikiran Pak Bor. Nah, umur kena ketiang niki. Nggih? Umur. 1 tahun mendekati 2 tahun. Iya. Enggak iya maksud tiang Pak Bor lain pikiran sekik tambah 2. Bekenan wonin kan. Umur maksud niki Pak Bor. Nggih? Umur domba niki 1 masuk 2. Lamun bembek kacangan niki, bembek tiang pelungguh niki, nggih. Niki 2 tahun. Lebih kanggo kurang sampurna. Nggih 2 tahun. Kemudian lamun sampi det kau 2 tahun atau lebih. Nah, yang terakhir unta. Lamun unta usah saja rahim 5 tahun ke atas. Dene setahun, 4,5 tahun doang ning kanggo. Jadi kalau onta niki 5 tahun ke atas. Yang 5 jenis binatang tadi niki kalau dia belum cukup umurnya tidak boleh jadi hewan korban. Paham belum Ibu? Ada yang belum orang korban niki. Nggih. Si luar biasa korban niki Bapak-bapak Ibu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era nggih hewan korban tiang pelungguh sami niki ya nutuh bulun, tangge, mata, nedong, naik, dan kemaluan niki jadi saksi era di hadapan Allah. Dia jadi kendaraan mau inges pabur. Hewan korban niki lemak datang di hadapan Allah. Dan hewan korban niki bapak-bapak ibu dalam hadis Rasulullah SAW nun tegorok di manteri daraan hewan korban niki si tukang gorok niki sudah nyampe darahnya hadapan Allah Subhanahu. Mu iya jadi saksi, mu iya ya belet lemak bele bantal. Lamun tebesin dan semama entah dunia saling sayang, lemak di akhirat belum tentu. Terutama bapak-bapak samradi kan coba balu sogeh motoa. Karena seke 2 mudahan naruh mati huni kada. Ada saru mau bagi harta nikah. Itu. Tapi kalau tiang pelungguh sami berkorban, masya Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa jika ada di antara tiang pelungguh sami umat Nabi Muhammad mampu berkorban, kemudian tidak mau melaksanakan korban, kesili tetaik masjid. Si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatlah mudah mampu bapak dan mendengar korban, sampuna pura-pura dia mampu. Berkorban sila. Karena syariat korban niki ketika turun syariat korban niki Rasulullah sejak disyariatkan sampai beliau meninggal dunia beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya berkorban. Saking seringnya Rasulullah berkorban, beliau dalam doanya, ya Allah terimalah ini korban dariku untuk keluargaku dan untuk seluruh umat Islam. Waktu beliau dalam hadis riwayat Aisyah menyembelih niki. Jadi sebelum menyembelih lah Rasulullah niki jadi tukang ngasak batik sin berang sin begorok niki Siti Aisyah. Aisyah ini kalau orang neperan asaah yak berkorban.
Jadi begitu Rasulullah berkorban, Rasulullah berdoa, ya Allah, ini korban dariku untuk keluargaku dan untuk seluruh umat Islam. Sebagian orang salah memahami hadis ini. Simparan sekek bembek kanggo untuk seluruh orang, salah. Jadi satu kambing ya untuk satu orang. Boleh pahalanya dikirim untuk orang lain? Boleh. Itu berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Tapi untuk hukum korbannya, satu kambing tetap satu orang. Karena ada dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, bahwa dulu ada orang kemudian menyembelih sapi untuk 7 masa sapi 7 orang, kambing untuk semua. Nah itu. Jadi ada namanya hadis, tafsirul hadis bil hadis, antara hadis satu dijelaskan dengan hadis yang lain. Ini penting bapak-bapak ibu-ibu, karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda maraniki, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Berpuasalah kamu pada hari orang berpuasa. Kemudian Idul Fitrilah kamu pada saat orang Idul Fitri. Dan Idul Adha lah kamu pada saat Idul Adha. Fassara hadzal hadis li ahli ilm, ditafsirkan hadis ini oleh ahli ilmu bil jama'atil muslimin wa uglibati. Boleh belum ngebuka kitabnya. Yang dimaksud dengan hadis niki adalah penetapan waktu untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha itu bil jama'atil muslimin wa ughribatir. Siapa yang dimaksud dengan jama'atul muslimin? Pemerintah. Dan menurut kebanyakan mayoritas umat Islam yang berada di tempat itu. Disinilah Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Soal penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Syafi'i agak sedikit berbeda. Bagaimana perbedaannya? Nah, ini pelut yang sampai ya. Kalau Imam Syafi'i, misalnya niki Ustaz Haji Rahim, melihat, misalnya niki dia sedang puasa Ramadan niki. Oke, contoh saja niki. Misalnya Ustaz Haji Rahim sedang puasa Ramadan. Pada tanggal 29 Ramadan niki, kan dilakukan ru'yah, ya, mau isbat niki sidang isbat ru'yatul hilal. Ternyata dari seluruh pengamatan niki hanya Ustaz Haji Rahim yang melihat hilal. Menurut Imam Syafi'i, kalau kemudian hari itu tidak ditetapkan sehasil sidangnya itu oleh pemerintah bahwa besok pagi itu tidak tanggal 1 bulan Syawal, maka Ustaz Haji Rahim boleh kemudian tidak berpuasa saat itu, tapi harus lebaran menurut ketetapan pemerintah. Itu bedanya Imam Syafi'i. Agak sedikit pekeh tiang malam ini Ustaz. Ini penting. Boleh dia sendiri untuk tidak berpuasa besok pagi karena dia melihat hilal. Tapi kalau ditetapkan oleh pemerintah bahwa setelah besoknya baru tanggal 1 Syawal, maka dia Ustaz Haji Rahim harus lebaran menurut ketetapan pemerintah. Walaupun dia melihat hilal pada saat itu, tapi hanya dia sendiri yang boleh tidak. Yang lainnya harus tetap melanjutkan lebaran, puasanya. Itu yang disebut tadi oleh Imam Syafi'i di kitab Al-Wajiz itu. Ini penting bapak-bapak ibu-ibu yang sampaikan. Jangan sampai kemudian yang belum usaha ini berfatwa menurut pikiran sendiri. Karena tiang tadi siang ada tamu, Irawas Ma'rifat Dok Tia, yang sebutan hadis sahih, saya tidak percaya hadis sahih. Karena ini hasil karya manusia pasti dikembang-kembangkan. Tapi kalau hadis kudsi saya percaya. Ya apa beda hadis sahih dan hadis kudsi? Semuanya datang dari Rasulullah yang mikir kan? Susah. Ini berfatwa tidak menggunakan ilmu. Ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga jangan sampai kemudian tiang pelunggu sami untuk yang sampun tiang sebutkan tadi sembahyang, Jumat,
Idul Fitri dan Idul Adha berbeda dengan pemerintah. Yang keempat, Nabi yang tiang pelunggu sami diharamkan, tidak boleh berbeda dengan pemerintah. Yang keempat adalah soal jihad fi sabilillah. Dengan besiato Pakistan Afghanistan muita le balik tersenina darat sin manga muit lalu jihad fi sabilillah jok Afghanistan Pakistan salah rungu sebiniat sendar sin gelo hutang 6 tahun dia nak tersalin darat sin tebelia arak sekik berdua urus itu ngaji maraniki jihad fisabilillah. Nah kalau kemudian ada yang kemudian orang bogat ke negara tidak menerima kedaulatan negara, ya wajib kita perangi. Karena bentuk negara niki bukan kesepakatan 1-2 orang melalui perjalanan panjang. Jangan sampai kemudian ada orang merongrong keindonesiaan kita hari ini yang sudah sangat indah dan damai. Kemudian yang kelima, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di niki tiang pelunggu sami tidak boleh kemudian berbeda. Artinya apa? Tidak boleh ketika tiang pelunggu sami melihatkan kemungkaran main hakim sendiri. Udah kadang mabuk mau tebok-bok, mau sakit, mau geret belum lengan rurung. Kantor diisi datang tuh perbatasan di Noros dengar nih mana datang perbatasan mati sudah dengar ya kalau ada yang salah berikan nasihat ingatkan cegah dia dan seterusnya kalau dia salah bawa dia ke kepolisian ada aparat penegak hukum kalau kemudian ada rongrongan terhadap negara dari luar yang merusak kedaulatan negara, ada TNI yang punya fungsi. Tiang pelunggu sami selaku rakyat itu mendukung negara melalui kesatuan-kesatuan yang ada. Dan yang keenam, nah baru yang akan bilu sekarang adalah wal hajju, haji. Kenapa tiang pelunggu sami wajib tidak boleh berbeda dengan pemerintah? Tahu lampaan diri. Misal makin Ustaz Sajirah melihat jok Mekah, mundik jok nyetor jok pemerintah, bau lampak. Den bau. Dakan sampun nyetor. Lagu den mati li pemerintah. Misal makin persyaratan napi si pemerintah, wajib vaksin, wajib napi endah niki-niki. Den milih, nik milih. Angan kaku, bau lampak, dan dambeng lampak. Yang petatur si pemerintah, oh jamaah NTB, kloter ini tanggal sekian, Lombok Barat tanggal sekian, Lombok Tengah tanggal sekian. Bu kira-kira makin tiang pelunggu sami dengan jamaah Lombok Barat terjadwalan tanggal selikur. Bu tiba-tiba milih terlambat tanggal 20, milih kaku tanggal 20, bau naik pesawat. Ini naik pesawat, tambah jebak, wanita tapi yang asrama haji. Jebak dit bau nus luar biasa. Coba berajah ini ke asrama haji saja bapak-bapak ibu-ibu nggih. Lamun den musim haji pirang-pirang temeli bertemu jauh asrama haji bau nggih. Nun datang musim haji belin rame polisi tentara berjaga. Dit bau tama gerbang. Nggih. Nih dok dit mau begampung doang teli anu tapi relit tembok. Ili niki tot beraja. Lamun solah tawasul tamat. Minta tawasul bakalo kalong panitia. Di ini dekat mobil. Jadi lampak naik doang bapak-bapak ibu-ibu arak kena kalong panitia. Bau dah pindik tamat. Bau. Pajero mobil, Fortuner mobil, papur. Lagu di narak kartu utama luar sana. Tentu. Maratiang Robin niki Ustaz Sajirah boyak masa niki. Yang waktu pelepasan dan yang mau bersalam kan subuh niki. Alam kita boyak nulis tengaji ya. Jeluha sapira niki. Asar tebe jo kasraman.
Ninta nara ini kayak nara napi-napi wah tia. Mau ibu bukti yo bau tak tambah Pak. Tergantung saya lit tawassul. Tergantung wasilah. Namun nara ini ada Pak, dakan nara ini. Mau tiang nelpon, jok. Saya pi kantor lit nelpon. Saya mau ini, oh nggih. Mau tiang WA. Datang jebah, buka kaca niki, Pak saya mau masuk. Monggo. Tebukan telawang selebar-lebar aja sih, Pak. Saat ini narak lingen tawasul, narak wasilah niki, din bau datang. Angkat yang belum usami mungkin, ada yang kena wasilah, tengaji apa yang diajarkan dari Rasulullah SAW melalui sanad ilmu yang jelas. Itu yang ditemau bedetkan Imam Syafi'i. Lagu kitabnya bisa kita baca. Dia tahu baca, saya tetap guru. Guru kembalian berguru, guru terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat nunas maaf bapak-bapak ibu, luwe dengan kadang makin entah baca YouTube, terus baca Google, oleh-oleh lah jadi ustaz. Qolal Google rahimahullahu taala anhu walah kan tak boleh rawahul YouTube. Kita orang jadi ustadz itu mahal, belajarnya harus bertahun-tahun, beli kitabnya mahal-mahal, keselawatan 1.000 susah. Wah lelah mondok jeung koreng dengan Ustaz Haji Rahim kan pasti sampen koreng niki. Tanden mondok koreng. Datang dalam Ustaz nggih. Kadang-kadang jeung kemangkin masih honest niki. Nah, kan arah niki. Itu peluru nyasar doang niki. Di pengalaman pondok niki luar biasa. Nah, ini ki bapak-bapak ibu-ibu, karena jangan sampai kemudian tiang pelunggu sami niki ye leuwih mangkin, tiba-tiba orang berfatwa berbeda dengan ketetapan pemerintah. Akhirnya dia memaksa beribadah menurut akalnya, menurut hatinya, tidak menurut ilmu. Luwe dengan begitu, lakukan tanggal julu Jumat dengan hukum ini Jumat itu puasa. Kan? Berjumat itu puasa kan hari tarwiyah lah mulai Indonesia kan. Kembali julu Jumat niki lemak tanggal balu mun kena hari tarwiyah anu aja sih bah. Kenapa tiang pelunggu sami disunahkan berpuasa di 10 pertama oleh para ulama? Karena di 10 pertama niki bapak-bapak ibu-ibu ya luar biasa Zulhijjah niki. Tapi itu luar biasa niki kesunahan yang pelunggu sami puasa tanggal seki sampai tanggal siwa. Dia mampu tanggal seki sampai tanggal siwa, sila tanggal balu siwa. Dia mampu tanggal balu siwa, sila tanggal siwa. Lamun tiang pelunggu sami puasa lemak hari Arafah tanggal siwa nggih pada pahala marak tiang pelunggu sami tebebasan dosa 2 tahun. Namun puasa Asyura pira tahun? Setahun. Angka luan puasa Arafah ya beda. Lamun Asyura niki Nabi Musa, lamun Arafah Nabi Muhammad ya beda. Nabi Musa belian papa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dit sai tiang pelunggu sami bapak-bapak ibu-ibu nggih menghidupkan malam tanggal siwa bulan napiaran Zulhijjah niki, malam Arafah niki, maka sama pahalanya marak dengan puasa setahun. Enggak ada lemak. Dimin datang bulan Ramadan mensogol Ustaz Haji Rahim ngerokok. Dijebah. Ane Ustaz makan dan puasa nih ya wah di mah ngaji kamu nih. Oh nih. You kembali. Allah Ta'ala masih berutang di aku nih kan. Yuk berbitahan. Yo lain wah ke ngaji di masjid saya puasa di menghidupkan malam Arafah niki pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi Allah Ta'ala kali 11 tahun berutang. Nah, salah dan memahami fatwa itu. Maksudnya pahalanya marah dengan puasa 1 tahun. Nggih. Ya tiang nih ya isa niki. Tiang pelunggu sami kemudian menghidupkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 niki pada pahala marah dengan haji
mabrur. Jadi ialah kembit ampun tiang pelonggo sami suruh puasa searah le Indonesia dengan lemakahnya kan hukum kemudian melaksanakan ibadah akbar makin sehingga ada tersampunan sedih dia mau gawe haji. Kembit pada pahala marak dengan mau ibadah haji mabrur. Ia buat suruh caret bapak-bapak ibu-ibu caret nggih terbaik agar doa tiang pelonggo sami dijabah bapak-bapak ibu-ibu adalah dengan cara mendoakan orang lain. Kenapa? Karena ketika tiang pelonggo sami mendoakan orang lain, otomatis malaikat langsung ikut mendoakan walaka atau wala untukmu dan juga untuk. Jadi ia langsung melecat bapak-bapak ibu-ibu lamun terdoa dengan ia langsung datang jauh kita dah. Pahala dan manfaat doa niki. Ia pun harap perlu lamun harap jamaah haji makin bapak-bapak ibu-ibu bilang waktu untuk berdoa. Nggih, doa jamaah haji niki. Nggih disembungkan harap sekik niki nggih. 5 monto. Ia pun perlu berdoa Allahumma rzuqna wa ballighna ila Makkahil Mukarramah liadai manasikil haji wal umrah wa ila madinatil munawwarah li ziyarati qabri nabiyika Muhammadin. Allahumma aktub bisya wal afiyah alaina wa ala abidikal hujjaj wa zuwar wal musafirin wal muqimin fil bari wal bahr wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa syayyan mashkura wa tijaratan lan tabur wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura ya alima ma fi sudur akhrijna wa akhrijhum minadh-dhulumati ilal. Doa tiang pelonggo sami tiba jamaah niki langsung otomatis tulak tiba tiang pelonggo sami yang mendoakan siapa? Malah kan luwe-luwe doa batur, enggak pelit-pelit bapak-bapak ibu-ibu. Doa doang pelit. Nggih. Arak kena dia nyampe doa tu dia mendik nyadu surut mati buat doa. Mendik tulak dan dia nyampe surut tulak malah gimana ni kan. Ini banyak bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga para ulama nggih dah mudah datang bulan Zulhijjah niki din bani belen malam nikah mamal sini ibadah doa. Lagu arak dah masih masyarakat Jejelong. Dim tertulis dimin malam tanggal 1 sampai tanggal siwak tanggal 10 bulan Zulhijjah niki dim bani belen malam nikah jisibah. Ikembet ya nanti piran final. Final jatuh dan piran MotoGP dan seterusnya sih nanti. Tidak menunggu atau yang lain atau iya tuh sibuk main game. Nunggu 10 awal bulan Zulhijjah. Main game gawe ni kembet karena libur sekolah makin kan. Bukan anak-anak bajang makin SD, SMP, SMA, itu libur, itu saja lu begadang. Maka begadang kanak di ngaji si depan. Itu disuruh jaga malam. Lagu caren saya jaga malam salah. Ini karena dulu ulama-ulama luar biasa berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal siwa. Kalau tiang pelonggo sami nanti mampu puasa tanggal sekian sampai tanggal siwa, ya sila dan piaran. Biar pada sejelo. Yaumul Arafah. Kemudian yang berikutnya bapak-bapak ibu sampai dengan kembang niki terakhir masalah Idul Adha. Nggih. Idul Adha niki pira kali takhatbah Ustaz? Pira kali takhatbah? 2 nggih menurut saya. Imam Syafi'i. Kanggo khutbah sekali. Ada yang bolehkan. Tetapi sebelum doa di sekali khutbah niki disuruh tetokol dulu seberak mau berdoa. Bukan 2 khutbah. Tapi dia tetap 1 khutbah, tapi sebelum berdoa di khutbah terakhir di khutbah 1 khutbah niki disuruh kita duduk sebentar baru lanjut doa. Tapi tiang pelonggo sami di Indonesia bermazhab Syafi'i khutbahnya 2 kali. Ragu lemak bapak-bapak ibu-ibu siapa tahu pelonggo sami musafir ke tempat lain, pelonggo melihat dan mendengar orang berkhutbah sekali, sampunan terkejut. Mau angkat sekali, nensah. Ya ara dalil. Nggih. Niki, sehingga le Mekah burak terkejut. Nggih. Macam cara dengan sembahyang. Arak sandik berselekep
Arak sama arak payung dan bisa lekep. Niki. Arak marak niki. Arak sanganjang biasa, wah marak niki. Paran tidak mengeningkan cipta. Saya arak niki. Ada. Dan sampunan yang belum usami bengak karena mereka ada dalil. Nanti yang belum usami yang mazhabnya Syafi'i, ya 2 kali khutbah. Nggih. Khutbahnya harus ada kaitannya dengan sholat Idul Adha. Tapi niki soal puasa, soal haji dan soal berkorban. Angkat tangan bapak-bapak sak nenten man berkorban niki bapak-bapak. Seumur hidup lo sak nenten man sempat berkorban ada di teduan ada di soge. Korban, jarang niki. Nggih. Korban jarang. Saara niki kau Pak Mel. Saya tersebut. Ini tiang tengah niki. Untuk bau gati. Ya angkang gi memang diberi tangge. Sabudi tangge kan bembek dit sampai kau. Karena pelunggu sebut untuk tiang sebutan makin. Nabi sa paling abdal tekadu berkorban amamal. Nabi paling abdal tekadu berkorban. Unta menurut saya. Ni bebadak bahasa nama Allah. Lamun unta ni ke paling abdal menurut Imam Syafi'i. Ye, lamun Imam Syafi'i berkorban niki paling abdal unta setelah unta Nabi sampi atau kau. Yang terakhir Nabi bembe atau domba. Tapi kalau menurut Imam Malik, bapak-bapak ibu-ibu, yang paling abdal adalah bembe. Baru sampai kau, baru yang terakhir onta. Meled berkorban unta lagu narak lagi jelo. Tahu. Bau dengan mati bebaun Pak. Tapi lagi sama si hidung. Nggih. Namun korban iki gurus sampai kan Pak di Nah, karena perlu sebut niki, hewan korban niki dibagi menjadi 3. 1/3 untuk fakir miskin, nggih. 1/3 untuk pelunggu hadiahkan kepada siapa yang pelunggu kehendaki, dan 1/3 untuk keluarga. Saabdol nyembelih sapi korban. Lugu nit beni, ngene misah. Nit tahu. Tengupaan sanggut besuruh kanggo. Lagu ngupaan. Menurut Imam Syafi'i, ngupaan. Dini ngupaan si otak kan celendong. Berarti ini sempurna hewan korban. Iya kan yang surma. Tapi sedang ngupaan nama amal. Otak. Angka belum. Belum angka otak enggak. Iya sedang ngupaan. Dong din sempurna korban. Lendong isin ngupaan. Dong korban dan berde otak lemak dong ninggalin korban ikan duduk upah nggih upah tapi 5 juta dikasih litiang lemak datang gorokan bagian nampi ya lain sebagian ya bagian begorok ningke nggih damun kan samput yang ngaterin pelonggo tadi Saabdol gorok hewan korban iki yang punya korban. Kalau dia takut nin bani atau nin tahu, silahkan upah orang. Yun bahasa Imam Syafi'i. Lamun hewan korban didula upah memang yang mau. Nggih. Upah nama mal. Sila upah tiang 5 pira juta. Kedatang. Itu. Alam memburak bau pelongo de anu. Nggih, silakan cari tidak kan bergerup banjar nih kan. Oh, pabor lincah harus nyacak nih kan. Itu. Ayo molah bebeca. Iya molah bebeca ngamamal. Tiup-tiup rebahan. Ingandot. Karena niki. Jadi hewan korban niki dibagi 3. Lamun tiang pelunggu sami mau memberikan keluarga tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau pelunggu ingin menghadiahkan orang, tidak boleh lebih dari 1/3. Itu fatwanya Imam Syafi'i.
Jadi penting hewan korban niki bapak-bapak ibu-ibu nggih. Korban niki harus nutuh solah bulun. Nggih. Lamun tiang nriki lamun arep dagang korban le pondok kemamal tebeng kekereng, tebeng payung macam tebeng. Deka bercerita dan sabeng tiang niki, tiang bercerita. Niki. Bercerita darat niat ada satu tebeng. Niki lamun tentu jadi daka-dakan masih kendaraan. Itu niki. Dengan kadang kan dia tahu cara ngupaan. Ruik tiang lain niki. Tiang ngupahan si otak ane lemah tebangkitan. Korban di darah belong, darah otak, baper. Iya sin ngupah. Iya. Dia dula bahasa kena bagian, ini memang upah dia lah, anu tapi dia bagi diri. Upah wasilah. Nggih, sampunan sebut kena ni bagian ada malik. Kan harap pelunggu serahan di tukang bagi ni ke. Nggih. Ukuran setiap korban ni mungkin kurang jelang sekian baru. Kan sampun tiang matur bro. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk pelunggu keberikan keluarga, sepertiga untuk pelunggu hadiahkan. Dalam hadiah ini kisah milik hadiah. Berarti namun soge kangkon mak kanggo. Begitu pasal si beru kan ilatnya yang tadi dia tidak masuk di fakir miskin. Beton tama hadiah, beton tama keluarga. Arak dengan bedengan li jajalok ni kira-kira tadi keluarga doang niki. Arak dengan lain niki mesti arak hubungan keluarga doang kan? Selaput berkeluarga jadi apa berkeluarga milik berkeluarga. Nabi ada. Yo, itu berkeluarga masih. Angka dia tuh berketuan tengah. Enggih, ya kena waktu najisi bang WA niki. Ya mau bahas niki. Nggih masalah hewan korban. Ditanu mamal merang-merang isi asa lemak mau napiaran bersih hewan korban niki bersih Pak Bor nggih pandi ada ninges ada nera yaumul kiamah inges enten kebangkitan sisi Allah taala datang taek Pak Bor ne nggih taek bembe niki mau iya jadi kendaraan tera yaumul kiamah munden sangem dene bayangan pelunggu marah bembe le jejelok darah balung lampak lembembe leo kholet ingebut lema li siratal mustaqim. Nggih. Lo bembe tekadu, ndek tekadu pesawat. Ye lain pemulai kalah pesawat Garuda niki sih ngebut pes sunin ningga. Nggih. Sila berkorban be Pak Bor. Kereng-kereng. Alhamdulillah Pak Bor. Sampai Pak Bor nggih. Nggih, alhamdulillah. Mudahan narak darang daging dikupat batang pondok narak niki. Asampun nise niki nggih. Kadang-kadang daerah si dai kompor 4 bulan terus keluar daerah ke Pakistan. Terus yang lain dan nenek sugih. Sebenarnya mungkin ada. Kan sampun yang matur bro. Salah. Kan ada 6 perkara yang pelunggu sami niki tidak boleh berbeda dengan pemerintah bahkan diharamkan. Apa itu? Jihad fisabilillah. Lah kewajiban menafkahan dengan bijajarin saya Pak. Itu kan? Dus dengan ini dan cukup tebeng nasi doang Pak. Jaluan butuh ngelor dengan ini. Ini marah niki ibu nggih. Ibu. Yo maka diteduk. Nggih jadi disembelkan nggih ruan niki. Nggih. Coba luwe munas maaf niki. Arak batur tiang niki semamen sugih ganteng. Ganteng seganteng-gantengnya aja sih Pak. Tergugat isi senina besiang sejarah di Pengadilan Agama Grum. Yang kedua, niki tahu dong. Ini ya ganteng semamet, nggih. Ini ya sugih semamet, nggih. Dia punya saleh semamet di nuhasili, Teki tiang di nuah ni. Dah kan udah berlaku kode lalu ni. At kembeen. Kode lalu ni nama. Itu nangkah. At kembeen. Lamun samaran niki penyakit pabur, wah. Wajib terboyak wah. Yo, ndak ke adik-adik tiup-tiup mesti botol ini. Obat itu, nggih. Nah, tutulin peketua nama mal niki sila berdoa nggih.
Mudah-mudahan yang pelunggu sami yang kumpul di driki termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan yang pelunggu sami niki diberikan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dayushina amma wa ikal bimazidah. Ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala nuri sayyidina Muhammad fil anwar wa ala ruhihi bil arwah wa ala jasadi bil asad wa ala kubur bil kubur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ma la ilaha illa yaumiddin. Allahumma jal jamana hadha jam barakan marhuma wa tabarakana bada hadha tabarakan mubarakan hasana ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم شغل جوارحنا في طاعتك وشغل قلوبنا في معرفتك وشغل لسانا بذكر لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كلمة طيبة بالذرية والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجنودنا ونادى المسلمين وسبحان الأحياء منه الأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Adanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwaffiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.